Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Pengakuan dosa. Sidang jemaat, marilah kita dengan penuh kerendahan hati, kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan menduka citakan hatinya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang waktu daripadaku, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mazmur 51 ayat 3 dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih, setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan Kirim Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2, kasihanilah aku yang lemah.
Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikuti membaca berbalasan amanat hidup baru berdasarkan 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan cuma renting. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sidang jemaat silakan duduk kembali sementara kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 305 ayat 1, 3, dan 5. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Orang dari susah
menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini terangkat dari Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34 berbunyi sebagai berikut. Kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung, burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu sanggup melakukan hal yang sekecil itu, jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal yang sekecil itu, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, mengapa demikian didandani oleh Allah? Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak gengat. Sebab di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Demikian jauh saudara-saudara adalah pembacaan firman Allah pada kebaktian pagi ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melakukan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perikop ayat-ayat pembacaan Alkitab pada pagi ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Yang selengkapnya kita baca dalam Injil Matius 5 hingga pasal 5 hingga pasalnya yang ke-7. Dan pada Injil Lukas pasal yang ke-12 yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Perikop bacaan kita adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus berbicara tentang ketamakan. Ketamakan terhadap uang atau harta benda. Itu ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21 sebagai konteks dari bacaan kita. Hubungan antara kedua bagian itu terdapat dalam kata penghubung karena itu. Ayatnya yang ke-22 bagian B. Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu. Jadi karena itu berarti berkonotasi satu kelanjutan dari bacaan sebelumnya. Lukas menceritakan mengenai seorang yang datang kepada Yesus. Ia minta supaya Yesus memberitahu saudara orang itu agar ia berbagi warisan dengan dia, harta warisan dari orang tua mereka. Yesus menolak permintaan itu. Dia tidak mau terlibat dalam masalah uang. Yesus minta supaya Yesus sebaliknya memakai kesempatan ini untuk mengajar kita para murid mengenai sikap yang benar terhadap hal-hal yang bersifat material, kebendaan. Baik terhadap mereka yang memiliki uang dan harta yang banyak, maupun dan terutama mereka yang hidup cukup-cukupan saja, atas hidup serba kekurangan. Ucapan Yesus mengenai kepemilikan uang dan harta benda itu sangat tegas. Tidak membuka peluang untuk berkompromi. Yesus katakan janganlah. Janganlah artinya tidak boleh sama sekali. Janganlah kamu khawatirkan dan seterusnya. Artinya Yesus melarang murid-muridnya, melarang kita untuk mengkhawatirkan sesuatu, segala sesuatu. Sebaliknya Yesus menunjukkan kita tentang kerajaan Allah. Ayatnya yang ke-31. Jadi Yesus menghubungkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Segala hal yang kita butuhkan dalam hidup ini dengan kerajaan Allah. Ini sangat penting saudara-saudara. Oleh karena kita para pengikut Kristus memiliki kewarganegaraan ganda. Pada satu pihak kita adalah warga negara di bumi ini, tapi pada pihak lain kita adalah warga negara surga.
Jadi di bumi ini, dalam dunia ini kita adalah penumpang. Penumpang dalam satu perjalanan yang jauh. Sehingga walaupun di bumi ini, dalam dunia ini kita berusaha, kita bekerja keras untuk mencari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi mata iman kita harus tetap diarahkan ke tanah air yang bakal, yaitu di surga. Sebab di sanalah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, konon ada seorang yang bertanya mengenai temannya yang sudah meninggal dunia. Kepada orang itu ia katakan, berapa banyak harta yang ia tinggalkan? Kawannya itu menjawab, semuanya. Ia meninggalkan semua harta kekayaannya. Tidak ada sesuatu apapun yang ia bawa. Hal itu juga kita baca dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayatnya yang ke-21. Dengan telanjangnya aku datang ke dalam dunia ini dan begitu juga aku kembali. Juga dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7. Bahwa kita tidak membawa sesuatu pun ketika kita lahir. Dan juga tidak membawa sesuatu apapun ketika kita kembali. Saudara-saudara, kebenaran ini tetap berlaku bagi kita. Bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kepada semua umat manusia. Sebab tidak lama lagi kita akan menggulung tikar kehidupan kita di bumi ini dan meninggalkan segala harta kepunyaan kita kepada orang lain yang masih hidup. Karena itu pengajaran Yesus tentang ketamakan dan tentang kekhawatiran masih sangat aktual dalam hidup kita, dalam perjuangan hidup kita di bumi ini. Oleh karena segala waktu yang ada pada kita, kemampuan, kekuatan, karunia-karunia yang ada pada kita, semuanya kita arahkan sepenuhnya untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Uang, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan anak cucu kita. Jadi singkat kata saudara-saudara, kita harus bekerja. Untuk mendapatkan segala kebutuhan itu kita harus bekerja. Sama seperti Allah Bapa juga bekerja. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang bekerja. Tuhan Yesus katakan, sampai saat ini Bapakku bekerja dan aku pun bekerja juga. Injil Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Dan Paulus katakan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau ada yang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Atau kalau dalam ungkapan yang lebih kasar kita mau katakan, kalau tidak mau bekerja ya mati saja. Kalau tidak makan apa-apa tentu akan mati. Jadi memang kita harus bekerja. Itu tugas kita 6 hari. Allah mengaruniakan kepada kita. Angka 6 itu untuk manusia. Angka 7 untuk Tuhan. Artinya Allah mengaruniakan kita kesempatan yang cukup luas untuk kita bekerja dalam dunia ini. Mencari segala sesuatu yang kita butuhkan.
Yang Tuhan larang ialah supaya kita tidak menjadi hamba kerja. Tapi kita bekerja mengikuti irama Allah. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk beristirahat. Dan larangan bekerja pada hari yang ketujuh itu termasuk salah satu dari ke-10 hukum Taurat. Tapi saudara-saudara perhatikan bahwa seluruh perjanjian baru tidak ada satu ayat pun yang mengatakan jangan kamu bekerja, tidak ada. Kita umat perjanjian baru tidak dilarang bekerja sama seperti umat perjanjian lama. Malah Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa pada hari Sabat itu ia menyembuhkan orang sakit. Dan dalam pengajarannya kepada orang Farisi ia mengatakan kalau pada hari Sabat kamu punya sapi jatuh ke dalam sumur, apakah harus tunggu nanti hari Senin? Di mana sapi itu mungkin sudah mati dalam sumur. Artinya saudara-saudara, kita umat perjanjian baru harus tetap bekerja melayani. Bukan bekerja untuk mencari uang. Bukan bekerja untuk melelahkan tubuh. Melainkan untuk melayani sesama. Untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita beribadat pada hari Minggu, itu namanya bekerja juga. Dalam perjanjian lama, melayani Tuhan, beribadat dan bekerja itu dari satu kata saja, kata Ibrani, yaitu avoda. Baik bekerja seperti biasa yang umumnya kita maksud, maupun melayani Tuhan atau beribadat seperti ini, itu dari kata avoda. Artinya pekerjaan kita juga pada hari Minggu harus bersifat pemuliaan Allah dan pelayanan terhadap sesama. Tapi sekali lagi yang Yesus larang pada kita murid-muridnya ialah supaya kita tidak menjadi hamba kerja. Sampai hari Minggu pun, hari perhentian yang disebut hari Tuhan, kita masih bekerja untuk mencari nafkah. Dan kalau kita lakukan itu, berarti kita mencuri hari Tuhan. Kalau hari peristirahatan, hari ketujuh, hari Minggu kita tetap melakukan tugas-tugas seperti biasa. Untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Itu berarti kita mencuri. Mencuri Tuhan punya hari. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak dalam segala hal. Sebab pada hari Minggu itu akan masih banyak anak-anak Tuhan yang terus bekerja. Siang malam di rumah sakit, pelayanan yang mulia terhadap mereka yang sakit. Masih ada anak-anak Tuhan yang akan terus bekerja pada hari Minggu itu. Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya kena tugas untuk menjaga mesin listrik supaya tidak padam dan seterusnya. Itu pelayanan khusus. Ada cerita pada satu waktu seorang pastor membawa pembantunya untuk melayani ibadat di luar kota. Di tengah jalan mereka temukan ada kecelakaan tunggal. Lalu pastor itu turun dan mereka membantu orang itu. Jadi mereka tidak jadi lagi terus untuk melayani ibadat. Lalu pembantunya berkata, "Pastor, kita kan mau ke jemaat sana untuk melayani." Pastor katakan, "Kita sudah melayani. Ketika kita menolong orang yang kecelakaan ini, berarti kita sudah melayani."
Jadi yang dilarang pada kita saudara-saudara ialah menjadi hamba kerja. Kita harus tetap menjadi hamba Tuhan, bukan hamba kerja. Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh tentang ketamakan itu. Dengan mengangkat contoh dari seorang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang bodoh. Apa yang kita pelajari dari orang kaya yang bodoh ini? Ada dua karakter yang ia miliki. Yaitu ia tidak sanggup melihat lebih jauh dari dirinya sendiri. Seluruh perhatiannya terfokus pada kepentingannya sendiri. Atau kita kenal dengan kata egosentris. Egosentris, individualis, itu sifat khas orang berdosa. Si kaya yang bodoh tadi, ia sangat tamak atau rakus terhadap kekayaannya, dalam kekayaannya. Karena itu sebagai seorang yang kaya yang tidak masuk di kepalanya ialah bagaimana ia harus memberikan hartanya itu kepada orang lain juga. Artinya ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan memakai hartanya itu untuk melayani sesama. Semua terpusat pada diri sendiri. Dan sikap ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Injil mengajarkan kepada kita tentang penyangkalan diri sebagai syarat untuk mengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri artinya tidak ada hal apapun dalam dunia ini yang lebih penting daripada Kristus. Yang kita lihat pada orang kaya tadi, ia tidak memiliki hati yang berbelas kasih. Ia tidak mau tahu bahwa ada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Ia juga tidak pernah tahu atau tidak mau tahu bahwa ada dunia yang lain. Dunia selain dunianya sekarang ini. Yaitu dunia kehidupan kekal atau dunia kematian kekal. Itu dua dunia yang menantikannya. Dan menantikan semua umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau kita membaca sampai kepada kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak melawan kekayaan. Firman Tuhan, Injil tidak melawan kekayaan. Dan juga tidak melarang kita kaya. Tuhan sangat senang kalau melihat kita memiliki banyak harta, banyak uang, karena kita bekerja keras. Yang Tuhan marah kalau hati kita tertutup, sehingga semua kita pakai untuk memuaskan diri. Yesus tidak melarang kita mencari uang. Ia mengaruniakan kita segala kemampuan khusus atau karunia. Supaya kita bekerja untuk mencari uang. Karena semua dinilai dengan uang. Semua dinilai dengan uang. Nah, yang ditolak oleh Injil, yang ditolak oleh firman adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Oleh karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kita membaca di media sosial. Karena cinta akan uang seorang suami menggadaikan istrinya atau anak-anaknya.
Bahkan karena cinta akan uang, nyawa sesama dapat melayang. Karena cinta akan uang, manusia memakai segala cara, menghalalkan segala cara agar dapat memiliki. Dan hatinya juga tidak pernah akan puas. Karena hati manusia yang berdosa itu tidak pernah dapat dipuaskan. Hati manusia itu seperti lintah. Sebanyak lintah isap darat tidak akan pernah puas. Hati manusia seperti lubang kubur. Lubang kubur tidak pernah akan puas meminta jenazah. Itu hati manusia yang berdosa. Hati yang penipu adanya. Karena itu saudara-saudara bertentangan dengan sifat tamak dari si kaya yang bodoh dalam perumpamaan itu. Yesus mengarahkan perkataannya kepada kita pengikutnya, baik kepada kita yang sukses beroleh banyak, maupun kepada kita yang tidak sukses beroleh banyak, yang hanya memiliki sedikit uang dan sedikit harta, yang hidup dalam serba kekurangan. Yesus pusatkan pengajarannya kepada kita mengenai hal-hal kepemilikan, uang, dan harta benda itu. Di mana dari hari ke hari kita bekerja keras, kita berjuang mencari apa yang kita akan dan yang keluarga kita akan makan hari ini dan besok. Kalau perlu sampai 7 turunan. Dan tekanan Yesus di sini ialah bahwa dalam kita bekerja, dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak boleh khawatir. Yesus memahami bahwa semua kebutuhan hidup itu, baik kebutuhan hidup, kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Makanan itu kebutuhan primer. Pakaian kebutuhan sekunder, rumah kebutuhan sekunder, mobil kebutuhan sekunder. Yesus tahu bahwa semua itu kita butuhkan. Kita butuhkan bagi kelangsungan hidup kita dan keluarga kita selama kita masih di bumi ini. Dan Tuhan sendiri berjanji kepada kita. Ia berjanji bahwa ia sama sekali tidak akan mengabaikan kita. Sekali-kali aku tidak akan mengabaikan kamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Oleh karena Tuhan memberikan jaminan bahwa ia akan memelihara kita. Ia tidak akan mengabaikan, tidak akan tanpa mengindahkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Karena itu Yesus melarang kita untuk tidak khawatir. Sebab kalau kita memberi diri diperhamba oleh kekhawatiran, itu berarti kita menolak firman. Kalau kita memberi diri diperhamba oleh kekhawatiran, itu berarti kita menyangkal Tuhan. Kekhawatiran saudara-saudara sama dengan ketamakan. Memang sifat khas manusia berdosa. Sifat khas manusia berdosa ada di dalam diri kita sejak kita dilahirkan. Jadi kita khawatir tentang apa yang kita akan makan, apa yang kita akan pakai dan lain sebagainya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Yesus bukan tidak mengindahkan kenyataan bahwa kita membutuhkan semua itu. Yesus tahu bahwa kita hidup dalam kekurangan. Ia tahu. Ia tahu bahwa kita kesulitan dalam
membiayai hidup kita dari hari ke hari dan keluarga. Yesus tahu bahwa kita dalam kesulitan membiayai pendidikan anak-anak. Dan semua itu adalah fakta bagi orang dan keluarga tertentu. Bahwa kemiskinan dan kesulitan hidup sehari-hari adalah pengalaman nyata yang harus kita hadapi di bawah kolong langit ini. Dan di tengah kenyataan hidup yang berat itu, Yesus kehendaki supaya kita melakukan segala hal yang terbaik yang dapat kita capai. Di tengah kenyataan hidup yang berat itu, saya ulangi. Yesus kehendaki supaya kita berusaha keras melakukan segala yang terbaik yang dapat kita capai. Kita berdayakan segala potensi, segala kemampuan dan kesempatan, kekuatan, waktu dan seterusnya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan selebihnya yang tidak dapat kita capai, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab sampai di situ Tuhan telah menyertai kita. Sampai di situ Tuhan telah memberkati kita. Ebenezer. Itulah sikap iman kita, saudara-saudara. Kemudian apa yang masih kurang, yang tidak dapat kita hasilkan sendiri, seperti yang saya katakan tadi, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Yesus perjelas dengan memberikan contoh. Yesus menunjuk kepada bunga-bunga di padang yang tidak pernah memintal, tidak menenun. Tetapi Tuhan memberikan untuk memakaikan keindahan yang luar biasa. Yang Salomo pun tidak pakai seperti itu, keindahan bunga-bunga. Demikian pula dengan burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak punya lumbung. Tapi selama ia masih dapat terbang, tidak pernah ada burung yang mati kelaparan. Itu karena Tuhan memelihara mereka. Apatah lagi dengan kita anak-anaknya yang telah ditebusnya dengan tebusan darah yang sangat mahal, darah Yesus Kristus. Memang saudara-saudara tidak mudah. Tidak mudah melawan kekhawatiran. Demikian pula tidak mudah melawan ketamakan terhadap uang dan harta benda. Seperti yang saya katakan tadi sebagai sifat khas dari manusia berdosa. Walaupun begitu, Yesus katakan supaya kita melawan kekhawatiran itu. Supaya kita melawan kekhawatiran itu. Apalagi apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Itu kebodohan manusia di situ, saudara-saudara. Kita khawatirkan yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Karena itu ketimbang khawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita atasi sendiri atau yang tidak mungkin akan terjadi. Yesus katakan supaya kita mencari kerajaan Allah pertama-tama dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Atau Lukas 12 ayat 31. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Semuanya itu adalah semua yang kita khawatirkan. Semua yang kita khawatirkan. Termasuk kekhawatiran para pemuda-pemudi untuk beroleh pasangan hidup. Termasuk kekhawatiran keluarga-keluarga muda
yang belum beroleh keturunan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya tidak berada di luar kepedulian Allah. Allah sangat memperdulikan kita. Begitu besar kepedulian Allah kepada kita anak-anaknya, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus dalam pengajaran ini, dalam khotbah di bukit ini menekankan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah pemerintahan Allah di bumi ini, di mana kehendaknya diberlakukan sesempurna mungkin sama seperti di surga. Artinya kita harus menempatkan diri, menempatkan seluruh kehidupan kita di bawah keperintahan Allah dengan melakukan kehendaknya. Kita baru saja berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, itu dalam ilmu sastra disebut paralelisme. Artinya datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu itu sama maksudnya. Dan kalau kita mengucapkan doa itu tidak berarti kita minta supaya di bumi ini semua orang melakukan kehendaknya. Memang tujuan seperti itu. Tapi yang pertama-tama harus mendatangkan kerajaan itu. Melakukan kehendaknya adalah kita yang berdoa. Adalah kita yang berdoa. Jadi Yesus kehendaki supaya kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada ketaatan terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Hal-hal lain yang menggoda kita untuk khawatirkan itu bagiannya Tuhan Allah. Ia berjanji untuk mencukupkannya kepada kita. Saudara-saudara, di tanah Palestina, Israel, kekayaan itu umumnya dinilai dengan antara lain dinilai dalam bentuk pakaian yang indah-indah, pakaian yang mahal-mahal. Yang pakaian yang mahal itu kalau disimpan di dalam lemari, disimpan lama akan dimakan oleh ngengat. Dan kemudian sudah tidak berharga lagi. Tapi apabila jiwa-jiwa kita mengenakan pakaian kehormatan, pakaian kesucian hidup, pakaian perbuatan baik, maka tidak ada satupun di bumi ini yang berkuasa untuk membinasakannya. Apabila kita mencari kerajaan Allah, mencari harta di surga, maka hati kita juga akan terpaut di surga. Tapi kalau hati kita mencari harta di dunia ini, mengejar uang dan kekayaan, maka hati kita juga akan terpaut di bumi ini, yang pada saatnya akan kita tinggalkan. Oleh karena itu Yesus katakan kepada kita saat ini, kepada saudara-saudara dan saya, tempatkanlah hidupmu dan seluruh pergumulan hidupmu kepada Tuhan yang adalah sumber hidup itu sendiri. Serahkan dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan turutlah apa yang Ia katakan. Amin. Demikian kesempatan kepada vokal group atau paduan suara PMK Visip Unhalum.
Amin. Tuhan berkati anggota PMK FISIP dan pengurusnya. Dan bagian kita saudara-saudara adalah mendukung mereka ini lewat apa yang mereka sediakan bagi kita di luar sana. Saya jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Allah Bapa di dalam surga, kami sujud sambil mengucap syukur kepadamu. Kami tunduk tapi hati kami tengadah kepadamu. Oleh karena kasih dan setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak oleh karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Secara khusus melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi juga tidak akan kembali dengan hampanya kepadamu, melainkan akan menjadi berkat besar dalam perjalanan hidup kami. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu, Bapa, bahwa kami selalu dibayang-bayangi dengan kekhawatiran hidup. Dan apabila kami memiliki sesuatu, beroleh uang dan harta sebagai bagian, sebagai hasil dari dalam perjuangan hidup kami juga banyak kali cenderung untuk bersifat tamak, di mana hati kami tertutup terhadap sesama dan tertutup untuk memuliakan nama-Mu dengan harta benda kami. Karena itu ketika kami mendengarkan berita firman-Mu pada saat ini, kami sungguh terhibur ya Bapa. Kami sungguh dikuatkan. Jiwa-jiwa kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu di sekitar kepemilikan uang dan harta benda, kami sekarang dikenyangkan. Dan kiranya kami akan kembali ke dalam rumah tangga dan ke tengah hidup sehari-hari kami sebagai manusia baru. Juga manusia baru terhadap usaha, terhadap uang dan harta benda. Kuatkan kami Bapa. Perlengkapi kami terus dengan kemampuan-kemampuan khusus dalam kami melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami, di mana Engkau menyebar kami tiap-tiap hari, baik sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan-karyawati, dan dimanapun kami menyebar dan bekerja, supaya kami melaksanakan tugas-tugas kami sebagai bagian dari ketaatan kami kepadamu.
Kami melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kami sebagai pemuliaan namamu, bagian dari pemuliaan namamu. Engkau mengenal kami semua, mengenal kami tiap orang dan tiap keluarga. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkau mengenal masalah-masalah yang kami alami hadapi tiap-tiap hari. Tapi kami juga mengaku Bapa, bahwa hidup kami penuh dengan curahan berkat-Mu. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Baik kami semua sebagai suami istri, kepala-kepala rumah tangga. Kami semua sebagai pemuda-pemudi, maupun sebagai anak-anak balita yang digendong oleh ibu dan bapaknya. Dan kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Engkau menyambut kami, sehingga kami menyegarkan kembali keakraban kami dengan Dikau. Dan dalam persekutuan ini kami menyegarkan kembali keakraban hubungan cinta kasih kami satu terhadap yang lain. Dengan berkat dan kekuatan baru yang daripada-Mu, kami sekarang siap untuk memasuki 6 hari kerja yang akan datang, apabila Engkau mengaruniakannya kepada kami, di mana kami lagi akan melaksanakan tugas-tugas ke rumah tanggaan kami. Anak cucu kami akan menyebar ke tempat-tempat di mana mereka belajar dan bersekolah. Dan kami semua akan menyebar ke tempat-tempat di mana Engkau mengutus kami untuk bekerja. Dimanapun kami hadir dan bekerja, kiranya kami hadir sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, Bapa dalam surga. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang telah tersusun sampai pada minggu yang akan datang. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, karunia-karunia khusus kepada para pendeta, penatua, diaken, para pengurus pelkat kategorial, supaya mereka semua menjadi alat-alat-Mu yang hidup, penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sidang Jumat-Mu dibangunkan. Engkau juga mengetahui masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh semua hamba-hamba-Mu ini. Tapi mereka tetap tekun bekerja, melayani tugas-tugas yang Engkau percayakan. Bapa di dalam surga, ketika kami hadir dengan segala sukacita, kami teringat akan berkat-berkat yang Engkau karuniakan melimpah di tengah kami sidang Jumat-Mu. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu berkat-berkat itu. Kami tidak dapat membilangnya. Karena seluruh hidup dan kehidupan kami adalah bersumber daripada-Mu, mengalir dari surga. Secara khusus kami mendoakan beberapa anak-Mu yang berhari ulang tahun pada hari ini. Anak-Mu Totlin Tamarelo, Elgam Eklesiangi, Hervina Kulatiku, Axel Nikolasitorus, Dwi Gustian Sucipto, dan mereka yang berhari ulang tahun sepanjang pekan ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu ini. Kami juga mengucap syukur bersama dengan keluarga Martin Mantong yang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-42. Bersama dengan keluarga Markus Rory yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada 27 Agustus.
Kami turut mensyukuri segala berkat-berkat yang mengalir masuk ke dalam hidup pernikahan dan berumah tangga mereka Bapa. Karena itu kiranya Engkau menyambut ucapan syukur mereka dan ucapan syukur kami bersama sidang jemaat-Mu. Untuk kehormatan kemuliaan nama-Mu. Tapi Bapa kami teringat akan anak-anak-Mu yang sementara dalam perawatan berat. Baik di rumah-rumah sakit di Kendari dan di Makassar. Di Jakarta dan di Surabaya, di Jawa Timur. Maupun mereka yang berbaring di rumah masing-masing. Anakmu Paulus Tande Pailang di Rumah Sakit Wahidin di Makassar yang selama beberapa bulan berada di sana. Orang tua dari Diaken Yeri Yendri Rongkolaya di Poso. Ibunda dari Penatua Endang Sri Rahayu di Rumah Sakit Kolaka. Ibu Yulin Masih di Rumah Sakit Kolaka juga. Anakmu Erik Bansin di Surabaya. Ibu Hasrida Rukin yang sekarang telah kembali di rumah. Anakmu Martin Dumah di Rumah Sakit Batramas. Orang tua dari anakmu Robi Palebangan di rumah. Ibu mertua dari Penatua Johan Kantohe di Rumah Sakit Pertamina Makassar. Dan banyak lagi bapak yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka. Mereka yang datang dari jemaat di luar kota Kendari. Kami mendoakan mereka semua. Kami mohonkan mujizat pemulihan dan penyembuhan daripadamu. Engkau tabib yang benar. Tapi kami juga mendoakan semua dokter, perawat, juru rawat, pegawai rumah sakit yang siang malam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, pelayanan kemanusiaan yang indah mulia itu. Kami memberkati semua pekerjaan mereka. Juga di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Banyak anak-anak-Mu yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkulai lemah karena sakit penyakit. Yang siang malam menengadah kepadamu. Memohonkan jamahan tangan kuat kuasa-Mu. Mereka yang berada di rumah-rumah masing-masing. Yang menderita lama. Kami mendoakan semua anggota keluarga yang dengan setia melayani, memperhatikan, mengurus semua anak-anak-Mu yang menderita sakit ini. Kami memberkati mereka semua Bapa. Kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dalam keadaannya seperti sekarang ini. Ketika estafet kepemimpinan bangsa sementara dalam proses pergantian. Mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Engkau tidak melepas tangan Bapa. Engkau tetap memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini. Penuh dengan kemajemukan. Yang di tengah-tengahnya Engkau menempatkan kami gereja-Mu. Supaya kami melayani, bersaksi dan bersekutu. Tugas kami gereja-Mu. Mendoakan pemerintah. Bapa di dalam surga. Pada akhirnya kami akan kembali ke dalam rumah tangga masing-masing kami dengan penuh sukacita. Kembali di bawah naung tangan berkat-Mu yang terulur di atas kepala masing-masing kami. Dan kami akan kembali sampai kami masuk kembali dalam rumah-Mu ini. Seturut dengan janji berkat-Mu. Bahwa Engkau menyertai keluar masuk kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Mari kita membawa persembahan kita, saling membawa persembahan kita. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita doakan persembahan kita dengan diungkapkan secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami memperoleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkanlah hati kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan, pembangunan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan memperhatikan warta jemaat Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Ada beberapa penekanan dan tambahan. Angka Romawi 3 pelayanan khusus, sakramen perjamuan khusus minggu depan 1 September 2024 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Angka Romawi 4 ibadah rumah tangga, Senin tanggal 26 Agustus 2024 pada rayon 4 di keluarga Randy Lantemona SH dengan alamat BTN Green Anoa Wisata Blok H nomor 16 pada pukul 17.30 pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Kemudian hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pada rayon 3 di keluarga Yonatan Suleman dengan alamat Jalan Awanggu Huri pada pukul 17.00 pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Kemudian angka Romawi kelima nomor 1 PK Lansia Jemaat Orel. Ibadah PK Lansia dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7.30. Pelayan Penatua Arisuba. Yang kedua PK PKB. Ibadah PK PKB Orel Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada tempat kebaktian pada Bapak Penatua Bonga Tasik SPDK dengan alamat Jalan Laute Baru pukul 18.00 pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Kemudian angka Romawi 8 anggota jemaat baru, nama kepala keluarga Lydia Rasna Nincengi Esos MPDK. Anggota keluarga Theodesius Arif Gunawan Putra Pangai Bali SE. Anak pindahan dari Gereja Kosen Generation Jakarta. Alamat Jalan Laute 1 nomor 8 masuk Krayon 2. Apabila ada Ibu Lydia beserta dengan anggota keluarga yang hadir pada kebaktian saat ini, mohon sejenak untuk berdiri. Ya, mungkin sudah masuk pada ibadah jam pertama atau nanti mungkin pada ibadah jam ketiga. Kita masuk pada angka Romawi 9 penyampaian. Yang pertama, pemberkatan nikah antara Saudara Robertus Dwi Kurniawan Santoso dengan Talia Sierra Krisenli, Kodo Escape NS, waktunya akan disampaikan kemudian. Penyampaian pada PK-PKB, yang pertama, perkunjungan PKB Orel ke Panti Asuhan Lambuya pada Sabtu 31 Agustus 2024. Diharapkan partisipasi bapak-bapak dan bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberi dapat menghubungi pengurus atas nama Bapak Penatua Benihan STP. Kemudian yang kedua, penyampaian dari PKB, ibadah gabungan dari PKPKB Klasis Kendari Konawe Utara dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 18.00 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Galilea Baruga. Info dari aksi dana, hari ini Minggu 25 Agustus 2024, panitia penyambutan mahasiswa baru PMK FISIP dan FIB akan melaksanakan pencarian dana dalam bentuk puji-pujian dan penjualan bakpao dengan harga 50.000 per porsi. Kemudian pencarian dana dari PK Smar Jemaat Orel.
melaksanakan pencairan dana dalam bentuk penjualan donat 5.000 per porsi. Ini untuk kegiatan pelatihan Evangelist Explosion. Kemudian yang ketiga, masih info pencarian dana dari PK Lansia Jemaat Orel melakukan pencarian dana dalam bentuk makanan jadi dengan harga 50.000 per porsi. Jadi kita diharapkan untuk berpartisipasi dalam ketiga aksi dana yang dilaksanakan pada hari Minggu ini. Kemudian yang kedelapan, aksi parkir mulai minggu depan 1 September 2024 PK Lansia Jemaat Orel akan melaksanakan aksi parkir. Dan yang terakhir, yang hadir pada kebaktian jam kedua pada Minggu 25 Agustus 2024 saat ini, laki-laki 77 orang, perempuan 108 orang, jumlah 185 orang. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339 ayat 1 dan 2, Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus lawan Laskar, ikut salib Yesus sungguh dan tetap, Rajamu sendiri jalan di depan, lawan panji cemerlang, melawan Kristus, lawan kuasa ikut salib Yesus sungguh dan dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur dikalahkan terus, gonjanglah neraka karena mendengar sorak-sorayan nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa ikut salib Yesus sungguh dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ayat ketiga dari Kidung Jemaat 339 kita sebagai penutup pada saat ini.
Demikian